Semiliar ikan memakan anjing-anjing. Karya Absurditas Malka. Kompas Minggu 19 Januari 2014. Kumpulan cerita pendek Kompas 2014. Dapur kita rutin mengirimkan aneka limbah ke got-got, sungai-sungai, dan samudra. Sebagian kecil diserap ke dalam perut bumi, mengendap. Sebagian lain terurai dalam jutaan kali putaran jam. Sebagian lagi menjadi racun yang tumbuh sebagai kamana kanker. Sebagian besar menjadi bumerang yang pada waktunya akan berbalik menghajar, menyerang. Jauh di kedalaman laut yang warna birunya semakin terdegradasi menjadi hitam, kemurungan menjadi batu karang. Tak mudah dipecahkan, keras, dan berduri-duri tajam. Kemurungan nyaris hadir di setiap pantai dan laut di negeri ini. Sebut saja Teluk Buyat, Teluk Kao, Laut Buru, Tanjung Benoa, Laut Timor, dan masih banyak lagi. Kita harus membaca buku lebih banyak. Kita butuh profesor yang lebih jenius dari Einstein. Kehancuran ini semakin tidak terkendali dan kita semakin merana. Harus ada yang menghentikan semua kegilaan ini. Pekik, kamer, ikan kakap merah yang tubuh berpolet hitam, coklat, dan muda. Corak, kulit yang belang membuatnya disegani segala jenis ikan. Ya, kita butuh ikan-ikan jenius, ilmuwan yang bisa mengatasi kehancuran. Timpal bara, ikan barakuda berwajah sangar. Rasa geram membuatnya terlihat semakin seram. Bagaimana kita menciptakan ikan jenius? Waktu kita habis untuk berlari dan bersembunyi dari racun-racun limbah. Kita tidak memiliki waktu untuk duduk di bangku sekolah. Gagasan itu kurasa terlalu besar, kawan. Belu, ikan bawal laut berkulit pucat, terdengar skeptis. Membaca, Pekik kamer antusias. Membaca adalah satu-satunya kunci untuk menjadi jenius. Bukankah pepatah selalu bilang, ada kemauan, ada jalan. Lanjutnya, membaca. Bara tidak mengerti gagasan itu. Begitupun ikan-ikan yang lain. Mereka hanya saling pandang, bingung. Balu terkekeh sendirian, semakin ragu dengan gagasan membara itu. Kenapa hukum tidak pernah bekerja? Apakah keadilan sudah tersapu gelombang, hilang? Rapa, ikan kerapu Tambun dan tua renta itu ikut bicara. Keadilan hanya jadi negeri dongeng, kek. Lupakan itu, lupakanlah. Bara terbahak-geli, begitu pula kawanan ikan lainnya. Garis-garis cahaya matahari memanjang ke dalam laut. Begitu payah untuk bisa tenggelam terlebih dalam. Terharang miliaran ganggang yang tak terkendali. Sampah yang selalu menggandakan diri dan limbah yang membawa serta tragedi. Kita akan pergi ke daratan, mengunjungi perpustakaan, dan kita akan mencuri buku-buku itu. Pekik kamer membahana. Ide gila, ucap Bara tak yakin. Anjing-anjing di daratan sana akan memangsa kita. Segalanya tidak mudah. Kematian adalah harga yang pantas untuk semua mimpi. Kamer menatapi kerumunan aneka macam ikan. Hening, tak ada ikan yang bicara. Hanya terdengar suara gelembung udara yang pecah. Gema ombak dari atas sana. Suara denting kaleng yang beradu dengan kaleng lainnya. Dan deru mesin dari ponton di permukaan pantai yang sepanjang siang dan malam menyedot pasir besi dari perut laut. Mimpi yang sangat mahal, ucap Belu.
Matanya menerawang. Akankah kita meraih mimpi semacam itu? Keraguannya semakin membelukar. Saya setuju, teriak Holly. Ikan hiu mungil yang kepalanya berbentuk palu. Ia sangat antusias mendukung gagasan Kamer. Kawan-kawan, dengan menciptakan ikan jenius, kita bisa mendapatkan 3 keuntungan. Pertama, memperlambat kehancuran. Kedua, memugar kehancuran agar kembali penuh pesona. Ketiga, memanfaatkan kemegahan teknologi untuk merekayasa diri kita menjadi lebih tahan polusi, lebih cerdas, lebih kuat. Paper Kamer seperti sedang menguraikan filsafat transhumanisme. Aneka sampah di permukaan laut berlayar, arungi gelombang. Tak punya tujuan. Gemuruh mesin ponton berherdik-herdik dengan deru ombak. Selongsong pipa besar menjulang ke langit, menyemprotkan limbah. Sementara pipa-pipa yang menjulur ke dasar laut menghisap apa saja dengan kuat. Mesin tak bisa memilih, menghisap apa saja, tidak sekedar pasir, segala apa yang berada di bawah sana. Di kelamnya air pantai, ada banyak pipa-pipa tersembunyi di sana. Datang dari korporasi-korporasi besar yang membuang limbah industri dalam tingkat kegilaan yang luar biasa. Ribuan ikan berenang menuju pesisir. Berkeliat, menghindari hantaman kaleng minuman yang dilempar ombak. Berkelisut dari perangkap plastik yang dikutuk berumur panjang. Mereka harus kuat-kuat menahan nafas agar tidak terlalu banyak menghisap limbah, minyak bumi, sabun, logam, dan aneka macam limbah lainnya. Aman sekarang. Kamer memberi isyarat kepada teman-temannya untuk keluar dari air. Ribuan ikan berkecipak melompat meninggalkan pantai. Berbaris, berjalan di pasir yang tidak putih lagi, tidak bersih lagi. Sebagian besar terkubur sampah. Terus bergerak dan jangan biarkan seekor anjing pun mengetahui kedatangan kita, bisik Bara. Matanya berlarian sekeliling mengawasi keadaan. Ribuan ikan berjalan mengendap-endap, memilih tempat-tempat aman dari tatapan anjing-anjing yang masih berjaga. Langit di atas sana mengelayutkan bulan. Cahayanya bercucuran, menyepuh segalanya menjadi tampak keperakan. Aku tak bisa membaca. Apa gunanya buku-buku itu bagiku? Gumam Rapa. Kakek mungkin tidak bisa membaca, tapi membawakan buku itu akan sangat membantu mimpi kita. Berbahagialah, karena setiap kita adalah pahlawan, kek. Teria ikan terisi, pelipur kesedihan Rapa. Akhirnya, dengan segala cara, ribuan ikan berhasil menyelinap dalam gedung. Tanpa diketahui seekor anjing pun. Mereka masuk ke dalam ruang baca dan menemukan harta karun yang tiada terkira. Ribuan buku, ribuan cahaya, ribuan jendela dunia, ribuan ilmu pengetahuan, ribuan kecerdasan, ribuan kejeniusan. Ambil buku apa saja semampu kalian. Seorang jenius harus berpengetahuan luas, harus banyak membaca. Kamer memberikan komando, kemudian berlari kencang menuju rak buku terjauh di dalam perpustakaan. Das Kapital, pekik Bara. Tuhan tidak bermain dadu. Ya, Tuhan inilah Einstein yang jenius itu. Kamer nyaris melonjak melihat buku yang kini sudah di genggamannya. Ribuan ikan sudah menemukan buku-bukunya masing-masing. Tidak hanya satu buku, setiap ikan setidaknya membawa 3 buku. Krit! Pintu berderit. Langkah kaki yang ritmis terdengar mendekat. Kamer memberi isyarat agar kawan-kawan ikannya terdiam, bersembunyi dengan segala cara.
Hantu menyebalkan. Sekarang mereka tidak hanya menakut-nakutiku dengan suara. Mereka sudah berani menyalakan lampu. Kurang ajar, geram seekor anjing bulldog yang membawa pentungan. Matanya menatapi lorong-lorong rak buku. Tidak ada siapapun. Ia matikan lampu, menutup lagi pintunya. Ketukan sepatu yang terdengar ritmis menggema ke dalam ruangan. Semakin lama semakin pudar, semakin menjauh. Anjing bulldog tadi rupanya mengendus kehadiran Kamer dan kawan-kawannya. Ia kini sudah berdiri jumawa di belakang ribuan ikan-ikan. Ia menyeringai, taringnya menyembul, berkilatan memantulkan cahaya. Diam di tempat dan menyerahlah ikan-ikan bodoh. Kalian tertangkap basah mencuri buku-buku kami, teriaknya lagi. Semua ikan memutar badan, balu meringis, tidak kuasa membayangkan jika taring tajam itu merobek tubuhnya. Jangan halangi kami, anjing bodoh, menyingkirlah, Bara mengancam. Ia berjalan mendekati anjing itu. Kalian adalah makananku, bagaimana mungkin kalian melawanku? Anjing itu berbahak jumawa. Serang! Teriak Bara. 1000 ikan di belakangnya bersama-sama menerjang. Ribuan ikan memburu anjing. Bertumpuk-tumpuk, menggunung. Siapa yang dapat membayangkan nasib macam apa kiranya yang harus diterima sang anjing? Kita sudah membaca ribuan buku. Sang jenius yang ditunggu tak kunjung tercipta. Apa yang salah dengan buku-buku ini? Gumam Bara. Wajah buasnya kini hilang, diterkam muram. Aku tidak tahu. Membacanya saja aku tidak bisa. Rafa tertundung murung. Jangan bersedih. Meskipun kakek tidak bisa membaca, kami tahu kakeklah yang paling banyak membawa buku itu ke sini. Aku melihat kakek memikul 11 buku. Luar biasa. Kamer menepuk pundak Rafa, menghiburnya. Kita harus berperang, ucap Bara murka. Wow, ide yang revolusioner. Bulu sepertinya tertarik dengan gagasan itu. Selalu tertarik dengan segala bentuk perkelahian, sendirian atau keroyokan. Perang jauh lebih mudah daripada menciptakan ikan jenius. Perang adalah jalan insan untuk merebut teknologi dan menyelamatkan laut tempat kita hidup. Perang. Kamer menelan ludah. Anjing-anjing itu sudah melampaui batas, teriak Rai ikan layur. Tubuhnya yang berupa pedang panjang bergetar menahan dendam. Perang! Semua ikan berteriak lantang, menginginkan perang. Kamer yang paling disegani semua ikan masih terdiam, masih menimang. Perang! Teriakan marah dan heroik semakin bergemuruh. Tak ada pilihan lain. Kamer pun mengangguk. Baiklah, kita akan berperang, ucapnya datar. Gelombang laut tiba-tiba meninggi. Gelombang menyapu pesisir dan segala apa yang berdiri di atasnya. Gelombang itu tidak datang akibat gempa, tidak pula lahir dari embusan angin yang bersyarat. Gelombang itu datang dari semiliar ikan yang menyerbu anjing-anjing pembuat kehancuran. Tsunami! Ribuan anjing tunggang langgang menyelamatkan diri, berlari menuju tempat-tempat tinggi. Ribuan anjing tidak sempat mencari selamat, mati mengenaskan, tergurung gelombang, diterjang aneka sampah, diserang semiliar ikan yang marah. Rasakan pembalasan kami, wahai makhluk-makhluk serakah, bekik Balu. Apakah artinya segala macam kejumawaan penghuni daratan? Apakah juga artinya kemegahan teknologi dalam sekali sapuan tsunami? Semuanya porak-poranda, hancur menjadi puing, tak bermakna. Daratan yang megah, kota-kota yang selalu boros cahaya, segalanya
segala-galanya habis tak tersisa. Dalam deru gelombang pasang yang masih menerjang, terus menggulung sampai ke jantung kota-kota, dalam derak kehancuran yang tak terhindarkan. Di celah jerit jutaan kematian, Khmer tertegun menatapi bangkai anjing-anjing, menatapi taring-taring semiliar ikan yang sudah sangat merah, berpulas darah. Perlahan-lahan, Khmer berenang ke belakang, meninggalkan perang. Khmer, apa yang kamu lakukan? Sejak kapan kamu menjadi pecundang? Teriak Belu geram. Khmer, kembalilah, berperang bersama kami. Kita harus merebut kemerdekaan, teriak Reko, ikan ekor kuning. Khmer berhenti. Ia tertegun, menatap kawan-kawannya yang semiliar, menatap amuk gelombang, reruntuhan, pohon tumbang, bangkai anjing-anjing yang mati menggenaskan, kehancuran. Lihat semua yang terjadi ini. Sampai pada titik ini, apakah bedanya kita dengan anjing-anjing itu? Hanya para pembuat kehancuran di muka bumi, ucap Khmer nanar. Tidak ada perang tanpa kehancuran. Tidak ada kemerdekaan tanpa pengorbanan. Berpikir moderatlah, Khmer. Tinggalkan romantisme semacam itu, umpat bara. Khmer tak peduli. Ia tidak lagi mau mendengar segala bujukan. Khmer berkerisut, menghindari sambaran kayu tumbang. Sesekali melompat melewati papan yang menerjang. Sesekali ia harus berkelit menghindari bangkai anjing-anjing yang koyak mengganaskan.